belajar firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian ada di setiap hidup kami Tuhan. Beri kami apa yang menjadi bagian kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Biar hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu tetap ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau share tentang firman Tuhan. Mau sekalian saya juga belajar tentang 2 macam dasar. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya baru balik dari Sulawesi hampir sebulan. Awalnya cuma 2 minggu, tapi adik saya minta saya kalau bisa sebulan 2 bulan lah di Makassar. Saya bilang gak bisa. Awal bulan saya harus balik. Jadi selama saya di Makassar, saya titip. Saya kan punya anjing namanya Livi. Jadi saya titip di tempat penitipan. Yang ajaibnya tempat saya nitip anjing itu kebetulan tetangga saya. Terus ternyata dia jatuh cinta sama Livi. Terus dia bilang kayak gini, jadi ya akhirnya baik banget ke Livi juga ke saya. Jadi waktu setelah dititipin di sana itu selama hampir 25 hari, saya ingat 25 hari, dia bilang 25 hari dititipin. Dan di sana tuh udah 3 kali mandi dan saya tidak pernah bayar, dikasih free sama dia. Kalau yang lain-lain kayaknya bayar ya, saya free saudara. Dan anjing saya dikasih mandi free, di grooming semua, di service baik-baik itu free. Terus setelah Livi-nya saya datang, saya udah bawa Livi, dia masih datang ke rumah bawain mangga buat Livi. Ini buat Livi, tapi dibawain 2 tepak tuh, yang kecil buat Livi, yang gede buat saya. Jadi saya kecipratan juga dari mangganya Livi. Jadi sampai sekarang pun saya masih dibawain makanan saudara sama Cici yang itu. Terus dia lihat anak-anak di sekolah, anak-anak biasa ngumpul di rumah. Dia ngomong kayak ini, anak-anak berapa ya di tempat Riko biasa ngumpul berapa anak-anak? Saya bilang tidak tentu Ci. Bilang kabarin Cici berapa orang. Cici mau kasih makanan, katanya berapa anak yang datang, Cici mau kasih makanan di sana. Saya melihat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa saudara. Saya waktu ke Sulawesi, saya bilang sama Tuhan, padahal saya ini tidak dalam posisi pelayanan. Kok aduh Tuhan, yang masalah hewan peliharaan juga diurusin, kayak gitulah ceritanya, saya berkata gitu. Dan ternyata sikap hati yang seperti itu saya salah saudara. Karena kenapa? Ternyata saya masih beranggapan bahwa Tuhan itu tempat untuk transaksi. Pada saat pelayanan nanti Tuhan ngelakuin ini dalam hidup saya. Kalau saya tidak pelayanan, Tuhan biasa-biasa saja. Ternyata enggak saudara. Mau pelayanan mau tidak apapun, Tuhan tetap mengasihi saya dan tetap mengurus hidup saya. Terus singkat cerita, saya di Sulawesi, saya cerita sama adik saya. Waktu itu saya pulang, baru datang, baru nyampe. Kita langsung ngobrol banyak. Dia cerita tentang pelayanan, tentang teman-teman di gerejanya dia. Terus dari cerita dia, akhirnya saya ngobrol sama adik saya. Saya bilang, tahu gak sih, kalau selama ini sadar tidak sadar ya, kebanyakan itu kita nih orang Kristen sama Tuhan itu selalu bertransaksi tanpa sadar saudara. Terus dia bilang, kok bisa? Saya enggak. Saya bilang, oh ya, saya tanyain dulu kamu, ke gereja buat apa? Berdoa buat apa? Kamu melakukan semua aktivitas rohani itu buat apa? Ya kan biar Tuhan nanti jagain hidup saya, keluarga saya dan sebagainya. Saya bilang itu transaksi. Tidak, makanya saya bilang ada 2 macam dasar. Pada saat kita bertransaksi sama Tuhan, ada waktunya. Itu seperti kita membangun bangunan di atas pasir. Pada saat sesuatu yang tidak enak itu datang, maka bangunan itu akan habis. Karena kenapa? Kecewa saudara. Karena kenapa? Saya sudah melakukan ini, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi kenapa yang tidak baik juga masih ada dalam hidup saya? Pada saat kita melakukan itu sebenarnya kita sedang membangun di atas pasir. Tetapi ada beberapa kelompok yang berkata, saya melakukan semuanya itu karena saya mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, semuanya baik. Saya pernah lihat satu kutipan yang berkata seperti ini. Orang yang mengenal Tuhannya
akan berkata pada saat apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan selalu berkata, Tuhan itu baik. Terus kita baca dulu ayatnya, nanti saya lupa. Matius 7 ayat 24. Ibu Gotland udah ngeliatin saya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut 25. Oh iya, tadi saya lupa ngasih ayat 24. Saya bukain aja. Matius. Ya, Matius 7 ayat 24. Oh ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi orang-orang yang membangun di atas batu dan di atas pasir, hasilnya akan berbeda pada saat badai itu datang. Kalau mungkin arsitek lebih tahu, kalau ada fondasi pasti lebih kuat daripada kalau bangunan itu tidak ada fondasinya. Tetapi seringkali kita salah meletakkan fondasi dan dasar pada saat kita membangun iman kita di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya kita lakukan dalam hidup kita? Kalau saya biasa dengar Pak Yusa selalu ngomong ini, percaya saja semua baik. Terus Pak Yusa sering ngomong ini, kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi, ngucap syukur. Karena kenapa? Ngucap syukur itu mempercepat proses, kata Pak Yusa. Saya pernah dengar kayak gitu. Saudara, kalau saudara mau tahu, ternyata ada juga tokoh Alkitab yang hidupnya saleh, jujur, baik dan bijaksana, yang sampai Tuhan itu memuji dia, tapi tanpa sadar dia melakukan transaksi di hadapan Tuhan. Tokoh perjanjian lama namanya Ayub. Kita baca dulu di Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub melakukan itu buat apa? Biar anaknya tidak disentuh. Biar semua apa yang dipunyai jangan sampai dijamah dan kena badai. Hidupnya saleh, tetapi dia sedang bertransaksi dengan Tuhan. Dan pada saat iblis mencobainya, Ayub mengeluh gak saudara? Mengeluh. Ada, kalau saya baca di Google, saya cari ada cerita, ada dibilang itu Ayub tidak mengeluh dan sebagainya. Tapi saya lihat ayatnya di situ ada judulnya perikop keluh kesah Ayub, berarti Ayub mengeluh. Karena kenapa? Ayub tidak percaya akan Tuhannya. Dia tidak percaya bahwa semua yang Tuhan buat dalam hidupnya itu adalah baik. Sampai Tuhan harus berbicara tentang kambing gunung yang beranak di Ayub. Tuhan berbicara semuanya di Ayub. Karena kenapa? Buat Ayub mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan bukan hanya bagian luarnya saja. Kalau kita lihat nanti ada di Ayub ayat 42. Ayat 1 dan 2. Disinilah Ayub
dikatakan saya mengenal Tuhan bukan dari kata orang saja, tetapi saya melihat Tuhan sendiri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Disinilah baru Ayub mengerti bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya semuanya baik. Ada hal-hal saudara yang kita harus mengerti bahwa kadang Tuhan itu memegang, tidak memberkati kita, sebenarnya Tuhan sedang memegang supaya kita itu tidak lari dari Tuhan. Terus waktu itu cerita sama ibu-ibu di taman, terus ibu-ibu bilang, jadi kita tidak boleh dong salah ya kalau kita mendoakan keluarga kita, jangan, tidak boleh saya berdoa buat keluarga saya tentang keselamatan mereka, biar mereka aman, tidak kecelakaan, pelindunganlah buat keluarga. Saya bilang tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi yang salah pada saat itu diambil, masihkah hati kita menyembah Tuhan? Atau kita berkata, wah saya kan sudah berdoa Tuhan, saya sudah puasa, saya sudah gini, saya sudah gini, kenapa sih Tuhan ngelakuin ini di hidup saya? Itu transaksi. Pada saat kita masih bertransaksi sama Tuhan, sebenarnya kita tidak akan pernah dibawa jauh lebih dalam masuk untuk mengenal Tuhan. Ada yang namanya pelataran Tuhan, ada yang namanya ruang kudus dan maha kudus. Di pelataran selalu ada transaksi. Selama kita bertransaksi dengan Tuhan, maka kita akan selalu hidup di pelataran. Tapi pada saat hati kita sudah tidak ada transaksi sama Tuhan, maka kita akan bisa dibawa lebih dalam lagi ke ruang kudus dan masuk lebih dalam lagi ke ruang maha kudus untuk berjumpa dan mengenal Dia lebih dalam. Dasarnya adalah kekekalan. Dasarnya adalah iman. Terus ada yang bilang, ya udah berarti salah dong. Iman berarti perbuatan itu tidak menentukan kita diselamatkan. Iya saudara, perbuatan kita itu tidak menyelamatkan kita, iman yang menyelamatkan. Terus ada yang bilang, berarti walaupun kita perbuatannya jahat, terus yang penting kita beriman sama Tuhan Yesus, kita masuk surga. Tidak mungkin kita beriman kepada Tuhan yang benar, hasil perbuatan kita tidak benar. Karena dari iman lahir perbuatan. Kita buka dulu di Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini sama dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa saudara? Pada saat kita beriman sama Yesus, maka itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan Yesus mau. Karena kenapa? Kita mengimani Tuhan yang benar. Tidak mungkin kita, makanya di firman juga ada berkata, barang siapa yang berkata saya mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Karena kenapa? Iman itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Contoh saudara, ada orang yang beriman sama misalnya kuasa kegelapan lah, beriman sama itu akan kelihatan dari perbuatan-perbuatannya. Orang Kristen pun pada saat dia beriman kepada Tuhan, maka itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena kenapa? Kita beriman kepada Tuhan yang benar. Tetapi banyak orang Kristen, ini bukan menghakimi, saya juga saudara. Banyak orang Kristen yang berkata, saya ini orang Kristen, tetapi tidak bisa mengampuni. Saya ini orang Kristen, tetapi masih suka nunjuk dan menghakimi. Saya ini orang Kristen, tapi gosip aja di mana-mana. Ya terutama katanya sih ibu-ibu ya. Ya soalnya netizen paling jahat itu Indonesia, dan mayoritas katanya itu ibu-ibu. Karena kenapa? Mungkin suaminya kerja, di rumah nggak ada kerja, jadi
Karena tidak bekerja, jadi mulutnya yang bekerja, katanya begitu saudara. Jadi katanya gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita Kristen, tapi kita tidak mengasihi. Kita masih menghakimi. Saya sedang melayani anak-anak. Ada satu anak yang bandel banget, tapi bukan di Gracia. Dia bandel banget saudara. Kalau orang nyebut namanya dia langsung ngomong, wah itu bandel tuh, nakal itu. Tapi orang tidak pernah tahu ceritanya. Kenapa dia seperti itu? Orang cuma tahu, oh dia bandel tuh, nggak bisa itu, nakal udah. Ternyata ternyata orang tuanya itu waktu dia masih kecil dibunuh depan dia. Tidak ada yang tahu. Orang-orang tidak tahu. Orang-orang cuma tahu outputnya dia nakal, tapi tidak pernah tahu ceritanya. Kebanyakan orang Kristen suka gitu. Wah ini ayatnya gini, ini masuk neraka gini-gini, tidak boleh kayak gini, ayat ini 10 hukum Taurat keluar semua. Tapi tidak pernah tahu cerita orang, asal nunjuk dan ngakimi. Di mana kasih saudara? Kasih itu keluar dari iman. Iman, pengharapan, dan kasih. Pada saat kita beriman dengan benar, maka kita sedang membangun di atas fondasi yang kuat. Maka kasih itu akan keluar dari hidup kita. Saya pernah nanya Tuhan tentang wanita bodoh dan bijaksana. Saya nanya, kenapa sih Tuhan yang perempuan-perempuan bodoh itu Tuhan berkata, saya tidak mengenal engkau. Sedangkan yang bijaksana Tuhan kenal. Terus saya baca, oh karena pelita. Pelitanya menyala, semua bawa pelita saudara. Terus ternyata itu pelita, oh semua Kristen. Pelita melambang, oh ya saya pelita nih, pelita saya Kristen. Tapi ada yang menyala, ada yang tidak. Terus saya bilang, kenapa Tuhan tidak kenal yang tidak menyala? Pada saat pintu itu dibuka kan mempelainya datang tengah malam ya saudara, benar? Pintu itu dibuka, mempelai yang bijaksana itu masuk, tetapi yang tidak bijaksana nggak boleh masuk. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan bilang tidak mengenalnya? Banyak yang bilang, oh karena tidak ada minyaknya, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tuhan berkata seperti ini waktu sama saya baca perumpamaan itu. Ini ya bukan Tuhan ya, saya mungkin yang dapat. Jadi ternyata Tuhan ngomong kayak gini. Kenapa saya tidak kenal mereka? Karena saya tidak lihat mukanya. Ngerti gak saudara? Ternyata pelita zaman dulu, pelita yang kecil yang kita dibagikan itu firmanmu, pelita bagikan. Kalau mau jalan tengah malam itu ditaruh di bawah, mereka jalan buat jalan. Tapi pada saat mereka mau saling mengenal, itu pelita akan diangkat ke atas sedikit depan muka, biar kelihatan mukanya. Jadi perempuan bodoh ini tidak ada yang menyala. Jadi walaupun diangkat pelita di depannya, Tuhan tidak ngelihat mukanya karena itu malam dan gelap. Dan Tuhan berkata, mereka sama-sama Kristen, tetapi mereka tidak mengenalku. Mereka tidak punya kasih di dalam hidupnya. Mereka tahu beribadah, tapi tidak pernah menyalurkan kasih itu ke orang-orang sekitarnya. Saudara tahu, hati-hati. Saudara, ini saya juga berhati-hati buat saya. Saya lihat cerita tentang Elia. Urapan Elia kan keren ya kalau lihat Elia. Tetapi pada saat dia diangkat, jubahnya itu tidak ikut naik, jatuh. Karena kenapa? Di sana itu sudah tidak ada seperti kita diurapin dan sebagainya. Urapan itu hanya ada di dunia. Yang dia bawa hanya apa? Pengenalan akan Tuhan. Dan ketaatannya apapun yang Tuhan minta dalam hidupnya dia lakukan. Jubah itu tidak jatuh. Terus itu saya dibukakan Tuhan tentang, Tuhan seperti ngomong kayak gini, engkau bisa ditakutin setan. Benar gak? Setan itu bisa takut sama kita, betul gak saudara? Ada di firman ada, saya mengusir setan demi namamu. Saya buat mujizat, engkau bisa buat mujizat. Tetapi belum tentu saya kenal engkau. Karena dasarnya di atas pasir. Saya biasanya kalau masuk taman saya lihat hati hineni. Terus kalau
Hati ini tuh biasa langsung ingatnya Pak Yusa. Pak Yusa. Terus kayak aduh Tuhan gimana ya supaya bisa tahu itu kita bisa punya hati Hineni seperti itu. Itu menurut saya dasar yang di atas fondasi yang kuat. Dan Tuhan bilang pada saat engkau ngerti tentang kedaulatanku dalam hidupmu, maka engkau bisa punya hati yang seperti itu. Sebenarnya saudara kita ini ciptaan. Kalau buat saya ini ciptaan. Jadi saya itu tidak punya hak untuk marah ke Tuhan. Sama sekali. Apapun yang Tuhan buat, ini saya juga masih belajar saudara, ini lumayan berat, tapi saya belajar apapun yang Tuhan buat dalam hidup saya tidak punya hak untuk marah. Karena saya ini ciptaan. Saya mau diapain aja sama yang ciptain saya, ya udah suka-sukanya Tuhan. Kalau saya marah, berarti saya sedang mengambil posisi dia, dan dia saya taruh di tempat lain. Saya yang jadi Tuhan, dan bukan Tuhan jadi Tuhan. Itu yang saya sedang belajar hari-hari ini. Dan Tuhan bilang pada saat engkau mengerti tentang kedaulatanku, maka engkau akan bisa punya hati yang ini. Engkau bisa berkata iya buat apapun yang aku buat. Engkau bisa berkata iya buat apapun yang aku mau. Karena engkau mengerti dan tahu akan kedaulatanku atas hidupmu. Terakhir saudara, saya akan bacakan satu. Waktu saya lihat ada kutipan tentang doa. Saya bacakan sebelum saya tutup. Doa bukan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Doa adalah untuk masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan, penyembahan dan mengasihi Tuhan. Doa juga di mana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan lakukan di Getsemani. Doa adalah di mana kita mencari koneksi lebih dalam lagi dengan Tuhan yang mengasihi kita. Dan doa bukanlah teknik yang bisa dipelajari untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Itu saja yang bisa saya share hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tentang dasar, tentang fondasi, sebenarnya adalah sesuatu hal yang merupakan sesuatu apa yang akan kita nikmati sesudah kita tahu bahwa fondasi kita adalah kuat. Nah, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan katakan fondasi yang paling kuat adalah Yesus Kristus Tuhan sebagai dasar di dalam segala sesuatu, ya. Dan dikatakan Yesus Kristus Tuhan itu adalah batu karang yang teguh, ya. Saudara, kemarin ini Tuhan beri kesempatan saya untuk pergi ke suatu daerah di Jakarta yang namanya Pik, ya. Nah, di situ tuh luas sekali tanahnya, ya. Udah jadi tanah, sudah diuruk, ya. Sudah rata, sudah keras seolah-olah. Jadi artinya kalau keras itu, kalau kita jalan di situ nggak bakal ambles lah, gitu ya. Berarti itu adalah sesuatu hal yang sudah cukup keras dan akan dibangun beberapa apartemen sudah dipasang. Ini kalau kamu mau beli ini harganya sekian, dengan uang muka sekian, boleh cicilan. Pokoknya penawarannya, marketingnya luar biasa. Nah, tetapi sebetulnya daerah itu adalah daerah bekas laut. Dapat dikatakan laut yang diuruk, ya. Jadi dasarnya itu kita nggak tahu, hanya urukan-urukan tanah, ya. Dari luar kita kelihatan rata. Kalau mobil ke situ tidak bakal ambles, tapi kita nggak tahu dasarnya dari mana. Nah, lalu di sebelah sana ada mau dilakukan pembangunan. Nah, saya lihat di situ mereka mempunyai dasar yang kuat. Ya, saya tidak tahu sampai di mana, tapi perhitungan seorang sipil udah pasti kuat, ya.
Mereka tahu persis ini dasarnya dalamnya itu laut. Kalau laut itu tidak bisa tahu, bisa jeblos di bawahnya sekian meter kemudian. Lalu mereka itu membuat fondasinya dari pile, jadi yang seperti pernah dilakukan di sini. Itu besi kayak cor-coran yang seperti itu kayak alat tulis gitu ya, yang dimasukkan terus dipukul terus menerus, dipukul terus menerus sampai nggak kelihatan dari dasarnya. Lalu dari itu ditambah lagi. Apa tujuannya? Supaya bangunan itu jangan runtuh. Ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat bagus dikatakan dasar pengikutan kita kepada Tuhan itu. Mari kita sama-sama mengoreksi diri. Ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Riko. Ya. Kadang-kadang kita merasakan dasar kita itu sudah kuat, ternyata tidak. Ya. Oleh karena itu biar pagi hari ini, terutama dalam menghadapi masa-masa yang sekarang, kita banyak mendapatkan berita, info-info dari mana-mana yang mengakibatkan kemungkinan kita menjadi takut, kita menjadi ini nanti bakalnya bagaimana dan sebagainya. Tetap katakan seperti firman Tuhan tadi kita dengar, apapun yang terjadi itu Tuhan yang pegang kendali. Ya. Jadi kalau kita punya dasar yang kuat, kita tahu persis kita percaya kepada siapa. Fondasi kita itu apa? Fondasi kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, itu pasti baik. Ya. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan maupun apapun dalam hidup saudara. Saat ini apapun yang saudara saat ini hadapi, apapun ketakutan dalam hidup saudara, dengan keadaan politik saat ini, dengan keadaan ekonomi saat ini, dengan keadaan apapun juga, percaya Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sedang kerjakan sebentar sore Tuhan. Kami tetap berdoa buat ibadah kami sebentar sore. Kami minta anugerah-Mu turun, datanglah Tuhan. Sertai kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Buat perkara yang luar biasa, hembuskan akan angin surgawi. Dalam pujian dan penyembahan, semua anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan membuat suasana surgawi di tempat ini. Sehingga sebentar sore kami boleh melihat akan kemuliaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh menikmati pesta rohani yang Engkau sediakan buat kami sebentar sore. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami banyak mendengar di sosmed, kami banyak mendengar akan segala-galanya. Tuhan, Engkau tahu di ibu kota Jakarta hampir tiap hari ada demo Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau sendiri yang menurunkan damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini. Buat Engkau yang akan mengatur atmosfer keadaan perekonomian, keadaan politik negara kami ini. Tuhan, peganglah kendali atas bangsa ini. Kami sungguh mau menyerahkan akan semua yang gejolak-gejolak yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkaulah yang akan tetap memegang kendali. Kami mau mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biarlah damai sejahtera-Mu, semua yang roh ketidakpuasan, roh ingin mengadu domba, roh ingin mengadakan perpecahan buat bangsa ini, Tuhan, Engkau sendiri akan meredakan. Engkau sendiri akan memberikan roh pengertian buat setiap orang-orang yang ada, oknum-oknum yang ada, yang ingin menghancurkan, memecah belahkan, melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Tuhan, Engkau yang akan meredakan semuanya ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan membuat dan menurunkan damai sejahtera-Mu untuk peperangan-peperangan yang ada di dunia ini. Baik peperangan antara Rusia dan Ukraina, maupun peperangan yang saat ini ada antara Palestina dan Israel. Tuhan, Engkau turunkan Tuhan damai sejahtera-Mu atas negara-negara ini. Kami berdoa buat seluruh negara-negara di dunia ini Tuhan. Kalau belum waktunya untuk dihancurkan, Engkau tolong Tuhan. Engkau mendamaikan mereka. Engkau yang membuat perdamaian Tuhan. Engkau yang membuat segala sesuatu indah dunia yang Engkau ciptakan ini. Negara-negara yang saat ini ada, Engkau sendiri ya Tuhan yang mengendalikannya. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Jikalau perang dunia ketiga belum waktunya, Engkau sendiri yang akan mengatur. Sehingga apa yang Kau atur itulah yang terbaik Tuhan untuk dunia ini, untuk negara-negara yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa, dimanapun juga kami berada saat ini. Engkau tahu akan pergumulan kami Tuhan, pergumulan masing-masing. Baik pergumulan tentang kesehatan, sakit penyakit, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang semua masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Setiap anak-anak-Mu mengalami pergumulan. Hari ini kami minta dalam nama-Mu, Engkau datang Tuhan, Engkau selesaikan semua pergumulan mereka. Engkau beri jalan keluar Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu pada pagi hari ini mengalami damai sejahtera, mengalami perkara-perkara yang luar biasa di mana Engkau membuat jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami tetap minta keadaan cuaca Tuhan. Engkau tolong keadaan cuaca saat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah keadaan cuaca di tempat ini, di kota Sion, maupun di mana-mana tempat, di mana hujan belum turun. Tuhan, Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara, sehingga Engkau turunkan hujan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami datang, kami minta kepadamu ya Tuhan, daya tahan tubuh untuk kami boleh mempunyai kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang sempurna Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami. Demikian juga Engkau kuasai mata kami. Engkau kuasai telinga kami ya Tuhan. Engkau kuasai bibir mulut kami.
hati kami Kau pegang Tuhan. Untuk tetap hati kami melekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang tidak baik dalam hidup kami terus kikis habis Tuhan. Sampai kami boleh melihat kemurnian demi kemurnian dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini Tuhan. Berkati kaki kami hari ini Tuhan. Karena kaki kami akan pakai untuk berjalan. Tangan kami akan pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Bapa, biarlah jatah yang Engkau siapkan buat kami terima utuh Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.